Mari kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip membedakan roh-roh. Sekarang para pembaca telah mengetahui bahwa roh-roh jahat dinamakan sesuai dengan fungsi mereka, yaitu apa yang mereka layani. Pada kebanyakan kondisi, setiap roh jahat hanya melayani satu jenis fungsi kepada seseorang. Contoh, roh takut gagal hanya akan melayani takut gagal pada seseorang. Ada banyak buku yang menulis tentang subjek peperangan rohani, di mana di dalamnya tertera daftar panjang nama-nama roh-roh jahat. Kadangkala mereka sangat bermanfaat. Tetapi, pada kebanyakan kondisi, tidak perlu membawa daftar-daftar panjang nama-nama roh-roh jahat. Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari roh adalah roh, dan hal-hal spiritual dikenali karena Roh Kudus bersaksi kepada roh kita. Roma 8 ayat 16. Oleh sebab itu, orang yang melakukan pelepasan terhadap orang yang menderita tekanan roh jahat harus bergantung pada pimpinan dan perwahyuan dari Roh Kudus untuk menentukan jenis roh jahat dan siapa penguasanya. Dengan kata lain, identifikasi diperoleh secara total dan lengkap melalui ketergantungan penuh kepada Roh Kudus untuk mewahyukan dan mengkonfirmasi. Membedakan roh dapat diselesaikan dengan ucapan syukur dan doa pujian, diikuti dengan pengakuan akan Tuhan di segala jalan Anda, Amsal 3 ayat 6. Kemudian berserah kepada Roh Kudus dan mempercayainya untuk bermanifestasi pewahyuan dan ketajaman membedakan. Mintalah di dalam nama Yesus Kristus. Beroperasi di dalam baptisan Roh Kudus dan terutama dalam karunia pengetahuan. Karunia perkataan pengetahuan, yaitu membedakan roh. Roh Kudus memberikan perwahyuan kepada pikiran Anda sehingga Anda mengetahui atau mendapatkan fakta yang bukan berasal dari logika atau alasan tertentu. Anda tahu bahwa Anda tahu bahwa Anda tahu. Karunia perkataan hikmat. Roh Kudus memimpin Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda tanyakan kepada orang yang sedang dilayani atau roh yang sedang dihadapi. Karunia membedakan roh. Karunia di mana Tuhan membukakan penglihatan roh orang percaya di layar-layar pikirannya atau di imajinasinya, dan memperlihatkan roh jahat dan apa yang dilakukannya. Karunia ini sering bekerja sama dengan karunia perkataan pengetahuan pada saat yang bersamaan. Seseorang juga dapat membedakan roh Tuhan dengan karunia ini. Jika seseorang hanya dapat melihat roh jahat, ia tidak beroperasi dengan karunia membedakan roh. Namun, kemungkinan besar orang itu terdapat kutuk generasi dari keturunan di atasnya. Karena apabila mungkin terjadi, keturunan di atasnya terlibat dalam kuasa okultisme. Dan kuasa okultisme itu menurunkan kutuk generasi kepada generasi di bawahnya. Menguji roh-roh. Setelah pertama-tama mengikat setan, kemudian roh orang kuat, dan selanjutnya semua roh-roh yang berada di bawah orang kuat, kadangkala disebut dengan semua roh yang bukan berasal dari Roh Kudus. Segala jenis roh-roh, semua roh-roh yang bukan berasal dari Roh Kudus, di atas, di sekitar, atau di bawah orang kuat, atau semua bawahannya. Orang yang melayani pelepasan dapat melakukan. Tentukan apakah roh tersebut berasal dari Allah dengan memerintahkannya untuk mengulangi keras-keras perkataan ini. Yesus Kristus adalah Allah yang datang dalam daging. Karena tidak ada roh yang dapat mengakui ini selain dari Roh Kudus. Lukas 10 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ikat roh di dalam nama Yesus untuk mengatakan dirinya dengan benar dan fungsinya. Yesus melakukan ini kepada roh dari Gadara, dan roh ini kemudian mengidentifikasi dirinya dengan nama Legion. Beberapa mengajarkan agar orang percaya tidak berbicara kepada roh jahat, tetapi Yesus melakukannya. Ia memerintahkannya untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, namun tidak melakukan percakapan dengan mereka. Berdoa dalam bahasa lidah. Berdoa dengan bahasa lidah sebelum atau selama sesi pelepasan adalah jalan yang sangat berguna
untuk memperoleh informasi dalam roh. Karena bahasa lidah selalu membawa perwahyuan. Jadi hanya berdoa cukup lama dan kemudian mendengarkan di dalam roh untuk perwahyuan. Mendengarkan suara Tuhan. Datanglah ke hadirat Allah dengan ucapan syukur dan puji-pujian, akui Dia dalam segala jalanmu, berserah kepadanya, percaya kepadanya, dan dengarkan Dia untuk berbicara ke dalam pikiranmu atau berbicara secara audible, yaitu dapat didengar telinga. Nantikan Dia sesaat lamanya. Ikuti kriteria untuk identifikasi suara seperti yang digambarkan dalam pelajaran Alkitab mengenai mendengar suara Tuhan. Ingatlah bahwa hal ini dibarengi juga dengan karunia perkataan hikmat, bahwa Ia yang berbicara dan juga dibarengi dengan sukacita dan damai, yang adalah buah-buah roh. Selalu merupakan suara pertama. Jika dalam keraguan, teslah terlebih dahulu roh tersebut. Allah tidak pernah mempersoalkan untuk dites, karena Dia sendirilah yang memberikan perintah di dalam Alkitab untuk melakukannya. Ia sadar sepenuhnya bahwa Anda memerlukan waktu untuk mengenal suaranya. Jika Tuhan memilih untuk tidak berbicara setelah suatu waktu tertentu, bicaralah kepadanya dan minta dalam nama Yesus untuk identifikasi dan arahan. Kemudian dengarkanlah lagi. Minta dalam nama Yesus. Beberapa orang Kristen tidak berbicara dalam bahasa lidah. Dalam keadaan demikian, pembedaan roh dari Tuhan Yesus Kristus harus dilakukan dengan meminta perwahyuan mengenai nama roh jahat dalam nama Yesus. Berserahlah kepada roh, percayalah kepadanya, harapkan untuk menerima pembedaan dan atau mendengar suaranya. Seringkali Roh Kudus akan memberikan perwahyuan spontan mengenai roh yang mendominasi atau roh penguasa, sesuai dengan tingkah laku yang paling menonjol yang ditunjukkannya, yaitu pikiran atau tindakan yang mengontrol hidup mereka atau mendominasi tingkah laku mereka. Roh-roh jahat seringkali melayani tingkah laku yang ekstrim atau berlebihan atau pikiran yang terfokus kepada sesuatu. Contoh, keasyikan atau obsesi dengan kegiatan seks sebelum nikah oleh roh perzinahan. Jika tingkah laku seperti ini mendominasi ketertarikan seseorang, maka kesimpulannya perzinahan adalah roh penguasanya. Seseorang harus mencari konfirmasi melalui Roh Kudus. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.